Halo guys, halo guys, halo guys. Membahas soal cinta tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Karena setiap individu pasti ada saja gebrakannya dalam urusan percintaan mereka. Nah sama nih dengan cerita yang akan aku bawakan kali ini. Cerita tentang seorang mantan Raja Inggris yang dengan rela melepaskan tahta dan jabatannya demi seorang wanita yang seharusnya tidak dicintainya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas. Edward Albert Christian George Andrew Patrick David atau biasa dikenal dengan Edward VIII. Dia ini lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1894. Dia merupakan anak tertua dari pasangan calon Raja George V dan Ratu Mary. Nah, si Pangeran Edward ini memiliki banyak saudara. Di antaranya adalah Albert, Mary, George, Harry, dan John. Nah, tapi si John ini meninggal ketika dia masih berumur 14 tahun nih guys. Mungkin kalian ada yang berpikir kalau hidup di tengah keluarga kerajaan akan sepenuhnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena kan sudah tidak ada lagi tuh dalam masalah finansial atau masalah keuangan. Nah, begitu juga nih yang dirasakan oleh calon raja dan ratu Inggris saat itu. Mereka sudah beranggapan kalau telah memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Tapi meskipun begitu, Pangeran Edward ini tuh selalu merasa kalau orang tuanya, terutama ayahnya itu sangat keras dan tidak peduli padanya. Bahkan nih Pangeran Edward ini sangat takut pergi ke perpustakaan ayahnya karena katanya dia merasa setiap kali dia ke sana dia itu akan mendapatkan hukuman. Pada tahun 1907, yaitu ketika Pangeran Edward ini berumur 12 tahun, dia dikirim ke Naval College di Osborne untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, ternyata setibanya di sana, dia tidak diperlakukan dengan sangat baik oleh teman-teman seangkatannya. Alasannya karena identitasnya sebagai anak bangsawan dan selalu mendapatkan perlakuan yang istimewa yang membuat teman-teman seangkatannya itu tidak menyukainya. Akhirnya Pangeran Edward ini berusaha agar orang-orang yang di sekitarnya saat itu memperlakukannya seperti dengan kadet-kadet lainnya. Karena kan dia harus bisa bersosialisasi dengan teman-temannya agar kerasan dan betah di sekolahnya. Nah, ketika Pangeran Edward ini tengah sibuk-sibuknya dalam pendidikannya, tiba-tiba sebuah kabar duka terjadi, yaitu pada malam tanggal 6 Mei tahun 1910, di mana kakek Pangeran Edward yang sangat menyayangi tersebut meninggal dunia. Otomatis ketika Raja Inggris meninggal dunia, maka dia akan digantikan oleh penerusnya. Nah, calon Raja George V atau bapak dari Pangeran Edward ini pun naik tahta, dan seketika Pangeran Edward menjadi calon penerus tahta kerajaan Inggris nantinya. Menjadi calon penerus tahta kerajaan Inggris tentunya merupakan beban yang sangat berat di pundak Pangeran Edward yang masih berumur 16 tahun saat itu. Apalagi dia ini sebenarnya orang yang menginginkan bisa diterima selayaknya orang biasa di lingkungan yang lebih luas tanpa ada embel-embel dia adalah seorang pangeran yang harus dihormati. Tapi ya namanya juga pangeran, dia lahir di lingkungan kerajaan, ditambah lagi dia adalah penerus tahta kerajaan Inggris. Ya tentunya orang-orang yang mengetahui hal tersebut pasti akan menghormatinya. Ya Pangeran Edward harus menerima privilege yang sudah diterimanya sejak dia lahir ke dunia itu. Kekecewaan Pangeran Edward ini semakin bertambah nih guys saat Eropa terlibat dalam Perang Dunia Pertama, yaitu pada bulan Agustus tahun 1914, di mana saat itu Pangeran Edward menawarkan dirinya agar bisa dikirim ke medan perang. Nah, awalnya nih Menteri Perang saat itu yang bernama Lord Kitchener mengiyakan hal tersebut. Tapi kok lama-kelamaan Pangeran Edward ini tidak kunjung-kunjung dikirim ke lokasi perang ya guys ya. Akhirnya Pangeran Edward ini menemui Lord Kitchener untuk melakukan protes dan menyatakan pendapatnya. Saat itu Pangeran Edward berkata, "Loh, kok aku tidak kunjung-kunjung dikirim ke medan perang? Aku ini ingin ikut berperang. Kamu tidak usah takut kalau misalnya terjadi apa-apa padaku. Kalaupun misalnya hal buruk terjadi padaku, aku masih memiliki banyak adik yang bisa menjadi penggantiku untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Jadi saat ini tolong kirim aku ke medan perang."
Nah, mau tidak mau, si Lord Kitchener ini juga menjawab nih guys. Dia mengatakan, maaf nih pangeran, bukan karena kami takut akan terjadi hal buruk pada pangeran, tapi yang kami takutkan adalah jangan sampai jika pangeran pergi berperang, pangeran akan menjadi tawanan dari musuh, dan itu akan lebih parah lagi nih. Tapi ya meskipun perdebatan mereka itu terjadi nih guys, Pangeran Edward tetap saja dilibatkan dalam perang tapi tidak terjun langsung ke medan perang. Selain itu, Pangeran Edward juga didampingi oleh panglima-panglima yang jago dalam peperangan. Selain Pangeran Edward mengalami banyak kekecewaan karena terlahir dari keluarga bangsawan nih guys, beliau juga memiliki kontroversi dalam urusan wanita. Bahkan gara-gara wanita, beliau ini sampai rela meninggalkan tahtanya sebagai Raja Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke kisah cintanya. Kalau kalian ditanya nih guys, apa sih yang membuat seseorang itu bisa dipuja-puja? Mungkin dari kalian ada yang menjawab mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena A, mungkin karena B, atau hal yang paling dasar adalah karena mereka itu cantik atau ganteng. Nah, begitu pula dengan Pangeran Edward ini nih guys. Dia memiliki rambut pirang, bermata biru, dan memiliki wajah yang sangat tampan. Dari hal tersebut membuat dia itu mudah untuk memikat para wanita. Tapi entah mengapa Pangeran Edward ini dari dulu menyukai wanita yang sudah memiliki suami. Bahkan di umurnya yang masih 23 tahun, dia sudah memiliki seorang simpanan yang bernama Freda atau Nyonya Dudley, di mana ketika hubungan mereka itu berlangsung nih guys, si Nyonya Dudley ini sudah menikah kurang lebih 5 tahun bersama dengan suaminya. Selain itu, Pangeran Edward juga memiliki seorang gundik yang bernama Furness. Nah, bersama dengan si Furness ini nih guys, Pangeran Edward menjalin hubungan cukup lama, yaitu kira-kira 16 tahun. Hingga suatu malam di sebuah pesta yang diadakan oleh si Furness ini nih guys, Pangeran Edward bertemu dengan seorang wanita yang mengalihkan dunianya yang bernama Wallis Simpson. Di mana saat itu Wallis datang dengan suaminya yang bernama Ernest Simpson. Kejadian ini nih guys terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 1931. Di pertemuan pertama itu nih guys, sama sekali tidak ada yang terjadi di hatinya si Wallis nih guys. Tapi berbeda dari si Wallis, Pangeran Edward justru sebaliknya. Saat itu dia sudah menunjukkan kalau dia menyukai si Wallis. Nah, dari pertemuan itu akhirnya muncullah pertemuan berikutnya, hingga Wallis Simpson dan Pangeran Edward ini bersahabat. Tapi meski Pangeran Edward ini tergila-gila kepada Wallis Simpson nih guys, beliau sama sekali belum memutuskan hubungan dengan beberapa wanita yang ada di hidupnya. Jadi saat itu Pangeran Edward akrab dengan Wallis, Freda, dan juga masih ada tuh si Furness. Hingga pada tahun 1934 nih guys, dimana saat itu si Furness ini akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Nah, sebelum pergi nih guys, dia menitipkan si Wallis Simpson kepada si Pangeran Edward. Dia berkata, pangeran, tolong ya jaga temanku ini karena aku mau pergi dulu nih bersama dengan teman-teman yang lain. Gitu guys katanya. Nah, mendapatkan kesempatan untuk terus bersama dengan Wallis Simpson nih guys, akhirnya Pangeran Edward ini memiliki kesempatan untuk pergi berlayar bersama dengan Wallis Simpson menggunakan sebuah kapal pesiar milik seorang politisi dan pengusaha yang bernama Lord Mayne. Nah, awalnya nih guys, sebenarnya Ernest Simpson juga diajak untuk berlayar, tapi dia tidak bisa karena harus melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Kebersamaan yang mereka alami di atas kapal pesiar itu nih guys, berhasil menumbuhkan cinta di hati Pangeran Edward dan Wallis Simpson. Ya tentunya akan seperti itu nih guys, karena mereka berada di atas kapal itu kurang lebih 1 bulan. Nah, dari sanalah cinta yang akan membawa malapetaka pun dimulai. Ketika si Furness ini datang kembali dari perjalanannya nih guys, dia pun mencoba untuk menghubungi lagi Pangeran Edward. Tapi anehnya, sepertinya Pangeran Edward kali ini tuh mencoba menghindarinya dan bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Kalau bahasa kasarnya nih guys, seolah-olah Pangeran Edward sudah tidak mau lagi sama si Furness siapa?
Setelah itu, 4 bulan kemudian nih guys, Pangeran Edward juga mengakhiri hubungannya dengan si Nyonya Dudley nih guys. Dan kalian tahu, berakhirnya hubungan antara Pangeran Edward dengan dua wanita tersebut menjadikan Wallis Simpson menjadi satu-satunya wanita yang ada di kehidupan Pangeran Edward saat itu. Jadi bisa dibilang kalau Pangeran Edward ini benar-benar serius kepada si Wallis Simpson ini nih guys. Dan harus kalian tahu juga nih guys, saat itu di tahun 1934, Pangeran Edward itu sudah punya niat suatu saat nanti akan menikahi si Wallis Simpson. Karena kan dia tidak bisa melakukan saat itu nih guys, karena si Wallis ini masih menjadi istri si Ernest Simpson. Nah, hubungan mereka berdua itu terus berlanjut hingga tibalah di mana hari Raja George V meninggal dunia yang membuat Pangeran Edward ini naik tahta menjadi Raja Inggris pada tanggal 20 Januari tahun 1936. Nah, gelarnya pun berubah tuh dari Pangeran Edward menjadi Raja Edward. Ketika Raja Edward ini naik tahta nih guys, masyarakat Inggris saat itu tentunya sangat antusias dan mengharapkan adanya gebrakan baru dari pemimpin mereka saat itu. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Pangeran Edward saat itu ketika dia menjadi raja adalah mengubah banyak aturan dan ingin menjadi raja modern. Nah, tentunya untuk mewujudkan keinginannya tersebut, dia terpaksa harus memecat banyak penasehatnya yang menurutnya adalah pelaku dari tatanan aturan lama. Selain itu, dia juga berupaya untuk mereformasi dan mengekang moneter, yang membuatnya mau tidak mau harus memotong gaji pegawai kerajaan sampai ke tingkat yang paling ekstrim. Nah, tentunya keputusannya saat itu tidak disukai oleh banyak orang. Di samping karena kesibukannya mengurus masalah kerajaan nih guys, Raja Edward VIII juga tengah bucin-bucinnya kepada pacarnya. Siapa? Yaitu si Wallis Simpson. Bahkan nih beberapa kali dia tidak datang ke pertemuan atau membatalkan pertemuan di menit-menit terakhir. Alasan utamanya adalah karena si Wallis Simpson. Ya bisa dibilang kalau masalah kenegaraan itu terbengkalai di tangan si Raja Edward. Ditambah lagi ada satu masalah, yaitu ketika orang-orang mencurigai kalau Wallis Simpson ini adalah mata-mata dari Jerman. Karena saat Raja Edward ini menjadi raja, urusan dokumen kerajaan itu atau dokumen-dokumen negara yang dikirimkan kepada Raja Edward ini tidak dijaga dengan baik, yang memudahkan orang lain untuk melihatnya. Nah, mereka curiga kalau siapa tahu nih si Wallis ini memanfaatkan hal tersebut. Melihat situasi kerajaan yang semakin rumit nih guys, ditambah lagi Raja Edward yang tidak mau melepaskan Wallis Simpson ini, akhirnya membuat Alexander Harding yang merupakan sekretaris pribadi dari raja tersebut turun tangan dengan mengirimkan surat kepada Raja Edward. Di dalam surat tersebut tertulis kalau Perth tidak bisa diam lebih lama lagi dan mungkin pemerintah akan mundur secara massal jika kejadian-kejadian yang merugikan kerajaan terus berlanjut. Ya, tentunya peringatan tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara Raja Edward dengan si Wallis Simpson. Karena saat itu Raja Edward dihadapkan oleh 3 pilihan nih guys. Pilihan pertama, Raja Edward menyerahkan Wallis Simpson yang diduga mata-mata tersebut untuk diadili. Pilihan kedua adalah Raja Edward mempertahankan Wallis Simpson. Ya, Raja Edward tetap berhubungan dengan Wallis Simpson, tapi pemerintahan yang akan mundur secara massal. Dan yang ketiga, Raja Edward mundur dari tahtanya. Kira-kira menurut kalian guys, yang mana akan dipilih oleh Raja Edward? Ya, kalian betul sekali. Raja Edward memilih pilihan yang ketiga, yaitu mundur dari tahta Raja Inggris. Beliau pun memilih pilihan tersebut setelah berdiskusi dengan para penasehatnya. Dan selain itu, karena memang beliau tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Wallis Simpson, ditambah lagi saat itu beliau adalah pimpinan sementara gereja Inggris, di mana aturan gereja tidak mengizinkan adanya pernikahan ulang bagi orang yang sudah bercerai apabila mantan dari pasangannya itu masih hidup. Jadi sampai kapanpun jika Raja Edward ini masih ada di lingkungan kerajaan Inggris, beliau sama sekali tidak bisa menikahi si Wallis Simpson.
Ya karena kan pasangan si Wallis Simpson ini masih hidup. Raja Edward itu harus menunggu pasangan dari si Wallis Simpson ini meninggal, tapi ya sampai kapan gitu. Akhirnya pada jam 10 pagi tanggal 10 Desember tahun 1936, Raja Edward dengan dikelilingi oleh 3 saudaranya menandatangani salinan dokumen yang menyatakan beliau mundur sebagai Raja Inggris. Dari kejadian tersebut menjadikan Raja Edward satu-satunya penerus yang mundur dari tahtanya setelah 326 hari berkuasa dan merupakan raja yang tidak dimahkotai. Karena rencananya penobatan Raja Edward ini sebagai raja akan dilaksanakan pada tahun 1937. Tapi sebelum penobatan tersebut, beliau malah mengundurkan diri. Setelah pengunduran diri tersebut, yang naik tahta menjadi Raja Inggris saat itu adalah Pangeran Albert atau ayah dari Ratu Elizabeth II. Setelah Pangeran Albert ini naik tahta, namanya pun berganti menjadi Raja George V. Sebelum meninggalkan jabatannya, Raja Edward sempat memberikan pidato terakhirnya di mana beliau berkata kalau beliau tidak bisa memerintah tanpa adanya bantuan dan dukungan dari orang yang dicintainya. Setelah itu mereka berdua pun diasingkan dari kerajaan, bahkan pada hari pernikahan mereka yaitu pada tanggal 3 Juni tahun 1937, tidak ada satupun keluarga kerajaan yang datang ke pernikahan tersebut. Tapi meskipun begitu, menurutku pilihan Raja Edward saat itu sudah menjadi pilihan yang terbaik karena pernikahannya dengan Wallis Simpson itu berhasil menjadi pernikahan pertama dan terakhir baginya. Dan sebagai informasi juga nih guys, kalau si Wallis Simpson ini sudah bercerai di bulan Oktober sebelum si Raja Edward ini turun tahta. Jadi hubungan mereka berdua ini bisa dibilang hubungan yang legal ya guys ya. Nah begitulah guys akhir dari kisah cinta sama mantan Raja Inggris. Ya mungkin kalian bisa mendapatkan pelajaran dari ceritanya bahwa ya pengorbanan dalam cinta itu bukan hanya dilakukan oleh Gu Jumpio yang ada di drama Korea Boys Over Flowers, tapi ini nyata guys dilakukan oleh Raja Inggris. Dan siapa sih yang bisa mengalahkan cinta di dunia ini? Kita saja turun ke bumi ini karena cinta ya guys ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka silahkan klik like-nya. Kalau kalian mau subscribe ya silahkan di subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian punya cerita cinta yang mau dibahas silahkan banget komen ya guys ya. Komen. See you on the next story. Bye bye.